Polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terus memanas, kini dengan sorotan tajam pada perbedaan analisis dua ahli digital forensik, Rismond Sianipar dan Joshua Sinambela. Rismond telah menyajikan analisis ilmiah yang memicu diskusi luas, sementara Joshua, yang mengkritik metode Rismond, masih belum mempresentasikan analisis ilmiahnya sendiri. Publik ini menantikan Joshua untuk membuktikan argumennya dengan data ilmiah, bukan sekadar opini atau narasi, di tengah perdebatan yang semakin mempolarisasi masyarakat. Apa perbedaan pendekatan keduanya? Dan mengapa publik menuntut kejelasan berbasis sains? Analisis ilmiah Rismond Sianipar yang memantik kontroversi. Rismond Sianipar, ahli digital forensik alumni Universitas Gadjah Mada, UGM, sejak Maret 2025 telah mengungkap kejanggalan pada ijazah S1 Kehutanan Jokowi dari UGM. Dalam analisisnya yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Baligi Academy pada 16 April 2025, Rismond menggunakan metode ilmiah untuk memverifikasi dokumen tersebut. Ia menemukan bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman, yang menurut sejarah tipografi baru tersedia secara luas setelah 1992 melalui Windows 31, sementara skripsi tersebut diklaim selesai pada 1985. Selain itu, Rismond menyoroti ketiadaan lembar pengesahan penguji pada skripsi Jokowi. Rismond juga menemukan bahwa tanda tangan Profesor Ahmad Sumitro pada skripsi Jokowi menggunakan gelar Profesor pada 1985, padahal Sumitro baru dikukuhkan sebagai profesor pada 22 Maret 1986, menurut arsip akademik UGM. Ia membandingkan dokumen Jokowi dengan ijazah lain dari periode yang sama, seperti milik Aida Greburi, putri Profesor Ahmad Sumitro, yang menunjukkan format konsisten yang tidak ditemukan pada dokumen Jokowi. Rismond juga melakukan analisis dengan menggunakan berbagai algoritma deep learning untuk melakukan identifikasi font, dan hasilnya menunjukkan bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman. Ia mengungkap bahwa metode analisis yang digunakan bisa diuji oleh pihak manapun, dan siapapun bisa melakukan analisis dengan metode ilmiah yang ia gunakan. Karena sejatinya metode-metode tersebut adalah ilmu dalam bidang informatika yang terbuka secara umum dan dapat dipelajari oleh siapapun. Kritik Joshua Sinambela yang dianggap naratif. Sebaliknya, Joshua Sinambela, juga ahli digital forensik dan alumni UGM, mengkritik keras analisis Rismond. Dalam diskusi bertajuk DevTalk, pakar-pakaran versus ahli digital forensik yang disiarkan di YouTube DevTalk pada 31 Mei 2025, Joshua menyebut analisis Rismond sebagai kesimpulan prematur tanpa metodologi ilmiah yang memadai. Ia menyoroti bahwa Rismond menggunakan foto dan video skripsi Jokowi yang dikirimkan oleh Joshua sendiri melalui WhatsApp, tanpa verifikasi langsung ke sumber aslinya. Joshua juga mempertanyakan keahlian Rismond, dengan alasan bahwa Rismond hanya pernah menjadi saksi ahli dalam satu kasus persidangan, yaitu kasus Vina Cirebon, dan menuding bahwa ijazah S2 dan S3 Rismond dari Universitas Yamaguchi, Jepang, diduga palsu berdasarkan email dari pihak universitas. Namun, kritik Joshua ini menuai sorotan karena lebih bersifat naratif dan personal ketimbang ilmiah. Joshua belum menyajikan analisis alternatif yang membuktikan keaslian ijazah Jokowi dengan metode forensik digital. Ia hanya menyebutkan bahwa font Times New Roman juga ditemukan pada skripsi teman seangkatan Jokowi dan bahwa dokumen tersebut dijilid di percetakan yang sama bernama Perdana, tetapi tanpa menyertakan data teknis seperti analisis metadata, perbandingan tipografi, atau kronologi administratif yang mendukung. Akibatnya, publik menilai pernyataan Joshua lebih sebagai opini ketimbang analisis ilmiah. Tuntutan publik, analisis ilmiah dari Joshua. Publik ini menantikan Joshua untuk menyajikan analisis ilmiah yang setara dengan yang telah dilakukan Rismond. Di platform X, tagar Joshua buktikan ilmiah muncul dengan lebih dari 50.000 postingan pada 3 Juni 2025, mencerminkan ekspektasi masyarakat. Netizen seperti pencari kebenaran menulis, Rismond sudah kasih data ilmiah, Joshua cuma narasi. Mana buktinya kalau ijazah Jokowi asli? Sementara itu, alumni Netral berkomentar, sebagai alumni UGM, kami ingin kejelasan. Joshua harus kasih analisis forensik, bukan cuma kritik personal. Ekspektasi ini diperkuat oleh fakta bahwa Joshua memiliki kredensial yang kuat, termasuk sertifikasi seperti CompTIA Securities dan Cisco Certified Network Professional, CCNP, serta pengalaman sebagai saksi ahli di berbagai persidangan. Namun, hingga 4 Juni 2025, Joshua belum rilis analisis teknis yang memverifikasi keaslian dokumen Jokowi, seperti analisis metadata, uji otentisitas tipografi, atau rekonstruksi kronologi dokumen. Ketidakhadiran Rismond dalam diskusi yang diinisiasi Joshua juga memicu tuduhan bahwa Joshua menghindari debat ilmiah terbuka,
meskipun Joshua mengklaim telah berusaha mengundang Rismond sejak Maret 2025. Konteks dan implikasi yang lebih luas. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan polarisasi dalam polemik ijazah Jokowi. Rismond, yang telah dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik, tetap bersikeras bahwa analisisnya murni ilmiah, bukan politis. Dalam wawancara di berbagai kanal YouTube dan TV, ia menegaskan bahwa ia memiliki transkrip nilai resmi dari Universitas Yamaguchi, membantah tuduhan Joshua tentang ijazahnya. Sementara itu, Joshua, yang diduga memiliki akses ke institusi UGM, dianggap sebagian publik sebagai bagian dari narasi resmi yang berupaya melindungi reputasi Jokowi. Pengamat akademik, Profesor Hikmahanto Juwana, pada 3 Juni 2025 menyatakan bahwa polemik ini seharusnya diselesaikan melalui debat ilmiah terbuka, bukan serangan personal. Rismond telah menyajikan data yang dapat diverifikasi, meskipun metodologinya bisa diperdebatkan. Joshua harus membuktikan argumennya dengan analisis forensik yang sama kuatnya, bukan hanya narasi, ujarnya. Jika Joshua gagal menyajikan analisis ilmiah, kepercayaan publik terhadap narasi resmi yang menyatakan ijazah Jokowi asli, seperti hasil Bareskrim Polri, bisa semakin terkikis. Perbedaan analisis antara Rismond Sianipar dan Joshua Sinambela menyoroti pentingnya pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan polemik ijazah Jokowi. Rismond telah menyajikan analisis berbasis data historis, tipografi, dan kronologi yang memicu pertanyaan kritis, sementara Joshua masih terjebak pada kritik naratif tanpa bukti teknis yang memadai. Publik menantikan Joshua untuk memenuhi ekspektasi dengan analisis ilmiah yang dapat diverifikasi, bukan sekadar opini atau serangan personal. Akankah Joshua mampu membuktikan keaslian ijazah Jokowi dengan metode forensik digital yang kredibel, atau polemik ini akan terus memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap narasi resmi? Jawabannya bergantung pada langkah Joshua selanjutnya.